Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sarapan rohani Galang Ninghyang Abian Base pada hari ini, hari Jumat 1 Maret 2024. Saya berharap kita semua ada di dalam keadaan yang sehat, ada di dalam kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Sebelum kita akan bersama-sama melanjutkan kembali apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita hari ini, mari kita bersama-sama mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa di surga, Bapa pencipta, pengatur, pemelihara, dan penyelamat kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Bapa jika kami boleh menjumpai hari Tuhan yang baru. Hari ini kami percaya semua karena kasih anugerah dan kemurahan Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih untuk istirahat yang baik di malam yang telah lalu. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan baru pada hari ini, ketika kami akan melanjutkan kembali tugas dan tanggung jawab kami. Kami hendak mendasarinya Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu bagi kami semua untuk menguasai setiap hati dan pikiran kami, sehingga benar-benar Roh-Mu bekerja atas kami dan firman-Mu dapat kami mengerti, lalu kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami sudah menyiapkan diri kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tersedia bagi kita pada hari ini, terambil dari dua bacaan firman Tuhan. Yang pertama yaitu Mazmur 63 ayat 8, lalu yang kedua Roma 8 ayat 31. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Mazmur 63 ayat 8, Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Sang Penolong. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita, setiap manusia di dunia ini pasti pernah merasa khawatir, pernah merasa takut ketika berhadapan dengan suatu persoalan, berhadapan dengan pergumulan. Bahkan terkadang membuat kita ingin menyerah di dalam mengatasi setiap gejolak kehidupan yang terasa dalam diri kita sangat berat. Sering kita ingin menyerah. Mazmur 63 ayat yang ke-8 menggambarkan bagaimana Daud juga mengalami pergumulan. Namun ia tidak membiarkan pikiran dan hatinya dikuasai oleh pergumulan yang sedang ia hadapi. Daud terus menghidupi harapan untuk dapat melihat kebaikan Tuhan, melihat pertolongan Tuhan, melihat campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya. Daud tahu benar bahwa ia sedang diajar oleh Tuhan untuk tidak mengandalkan siapa-siapa, bahkan tidak mengandalkan dirinya sendiri. Kita tahu bahwa Daud adalah seorang yang gagah perkasa. Ia telah mengalahkan Goliat dan juga mengalahkan orang-orang Filistin. Namun Tuhan sendiri mengizinkan Daud untuk mengalami masa-masa di padang gurun di mana ia tidak dapat lagi mengandalkan siapa-siapa selain mengandalkan Tuhan saja. Itu sebabnya
Daud pada akhirnya juga berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan telah menjadi pertolonganku dan di dalam naungan sayapnya ia akan bersorak-sorai. Seperti halnya Daud yang merasakan benar bagaimana Tuhan turut bekerja dalam kehidupannya. Maka dalam bacaan kita yang kedua yaitu Roma 8 ayat 31 juga mengingatkan kepada kita bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Artinya ada jaminan keselamatan hidup dari Allah bagi orang-orang yang mau meletakkan hidup dan masa depannya di dalam tangan Tuhan sendiri, ke dalam tangan Allah. Kasih dan kuasa Allah yang telah membebaskan kita dari cengkeraman maut dan membawa kita pada kehidupan kekal melalui pengorbanan anaknya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa umat manusia. Bapak Ibu Saudara, inilah kesadaran dan keyakinan iman orang-orang yang selalu bersandar dan berharap kepada Tuhan Allah. Dalam keyakinan yang seperti inilah kita menjadi tenang menghadapi hidup ini dengan segala macam persoalan. Karena di dalam tenang kita akan bisa berdoa. Dan karena kita bisa berdoa, dari sanalah akan timbul kekuatan kita. Ketenangan inilah yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Di dalam tenang kita bisa memuji Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berkomitmen untuk senantiasa hidup di dalam Dia yang memberi kekuatan dan pertolongan bagi kita. Karena hanya di dalam Dia kita merasa aman dan tenang. Sebab hanya Dialah Sang Penolong yang sejati di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan akan menolong kita dan kita tetap selalu bersandar kepada Tuhan sehingga kita akan mendapat kekuatan dan pengharapan dan kita dapat meraih janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami terima hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menguraikannya kembali kepada setiap kami masing-masing, sehingga benar-benar firman-Mu tertanam di dalam hati dan pikiran kami, bahkan di dalam seluruh kehidupan kami, sehingga kami dapat selalu berpegang dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Kami tidak gentar akan persoalan-persoalan hidup kami. Kami tidak gentar akan pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, karena kami memiliki Engkau ya Allah, yang memberi kekuatan kepada kami, Allah yang adalah kekuatan kami sendiri. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang meneguhkan kami, sehingga kami dapat berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami akan memulai segala tugas dan tanggung jawab kami di dalam pekerjaan, di dalam usaha dan pelayanan kami hari ini. Biarlah Tuhan Engkau selalu memagari kami dengan terang Roh Kudus-Mu dan api Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan aman di dalam pertolongan kasih Allah. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup, sehingga di dalam kehidupan kami Engkau dimuliakan. Teringat kami akan saudara-saudara kami yang ada di dalam kelemahan tubuh, yang ada di dalam keadaan sakit ya Bapa, dimanapun mereka berada, yang ada di rumah mereka masing-masing, yang ada di dalam perawatan dokter di rumah sakit Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang mengetahui setiap keadaan mereka,
Kiranya tangan kasih-Mu terulur atas mereka masing-masing, sehingga mereka memperoleh kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Dan dengan tubuh yang sehat mereka boleh bangkit kembali, memuji serta memuliakan nama Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami hari ini di dalam pertolongan kasih Allah. Biarlah kami melangkah di dalam kuat kuasa Tuhan yang Engkau anugerahkan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, inilah permohonan kami, inilah syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat memasuki hari ini, selamat bertugas, selamat beraktivitas, selamat melayani. Biarlah kekuatan yang dari Tuhan akan memampukan kita melewati hari ini. Shalom.